Seknas Jabodetabek itu adalah sebagai sebuah koordinasi antara kawan-kawan di pinggiran Jakarta yang masuk wilayah barat dengan DKI untuk kepentingan kegiatan tertentu di DKI. Di Seknas tidak dikenal istilah Jabodetabek. Di Seknas itu hanya dikenal DKI, kemudian ada Kabupaten Kota Bogor, ada Bekasi, kemudian ada Depok, dan seterusnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sekjen, Bapak Dedi Mawardi, Sarjana Hukum. Yang terhormat Ibu Isma. Ibu Isma ada? Ibu Isma? Oh, belum on. Yang terhormat Ibu Isma, Bendahara Umum BPN Seknas Jokowi. Yang terhormat juga Bapak Sekwil, Bapak Bendahara, Ibu Bendahara. Yang terhormat dan yang kami banggakan Ketua DPD Jawa Barat yang mengikuti Zoom ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melaksanakan Rakerwil dalam kondisi pandemi. Ini atas gagasan teman-teman yang terutama support yang penuh oleh Bapak Sekjen. Terima kasih Pak Sekjen. Yuk. Dan ini pun tak luput juga dari semangat teman-teman juga. Di mana masih ada suatu kekompakan di Seknas Jawa Barat ini. Judul daripada misalnya Rakawi ini adalah mendengar dari, ya kita udah lama ya nggak mendengar celoteh teman-teman atau keinginan teman-teman ataupun apa yang diinginkan di Seknas Jokowi Provinsi Jawa Barat ini. Makanya nanti saya akan membuatkan suatu session setelah ini, setelah misalnya sambutan-sambutan, dan akan saya buatkan sessionnya menjadi 5 bagian. Mungkin nanti ada wilayah timur, wilayah barat tenggara, dan wilayah utara. Ya. Jadi misalnya kalau semuanya mungkin mengusulkan apa-apanya, mungkin waktunya tidak cukup. Saya akan buatkan sessionnya dulu untuk nanti misalnya bercerita. Ya, misalnya dengan Pak Sekjen, mumpung ada Pak Sekjen di sini, mau itu bercerita tentang suka duka atau apa-apanya. Jadi Rakerwi ini mungkin siap menampung tentang apa yang menjadi misalnya ini teman-teman. Masih bisa kah? Cek? Masih. Ya. Mungkin ada beberapa hal di 2021 ini yang akan kami kemukakan, yaitu tentang kegiatan-kegiatan yang mana mungkin setelah
eranya Tolong itu suara di mute dulu itu. menyelesaikan kegiatan Ya Pak Rumana temannya baik di baik di daerah daerah internet tadinya maupun di maupun di DPR. DPR itu sendiri. Adapun kegiatan-kegiatan kegiatan juga itu hanya sifatnya insidenting. Tapi Tapi saya masih berharap banyak banyak untuk Ya, sisa 2001, 2023, 2024 mungkin nanti Bapak Sekjen ada celah untuk membuatkan suatu kegiatan baik untuk daerah maupun untuk provinsi. Makanya saya sangat mengharapkan kembali Bapak Sekjen memberikan arahan-arahannya. Dan saya tidak akan berpanjang lebar. Cukup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Dedi untuk memberikan sambutan dan arahannya kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Saya berharap suara saya bisa didengar oleh semuanya. Yang pertama, yang saya hormati adalah Ibu Bendung, Mbak Isma, yang juga hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Kang Wahyudin sebagai Ketua DPW Seknas Jokowi Jabar. Yang saya hormati Kang Riki, dan juga yang saya banggakan Ketua Sekretaris Bendahara seluruh DPD yang hadir pada malam hari ini. Satu kebanggaan bagi saya bahwa mewakili Dewan Pimpinan Nasional Seknas Jokowi bisa bersilaturahmi, bisa ngobrol dengan seluruh kawan-kawan pengurus di Jabar. Yang sebelumnya juga sudah dilakukan dengan kawan-kawan di Jawa Timur. Nah, kemudian nanti menyusul daerah-daerah lain. Tapi yang pasti adalah bahwa Seknas Jokowi ini sudah berusia 7 tahun. Kami baru saja menyelenggarakan ulang tahun yang ke-7 bagi Seknas Jokowi. 7 tahun itu usia yang mungkin tidak mudah ya, karena sudah satu periode mengikuti perjalanannya Pak Jokowi, kemudian juga masuki 2021 ini, kemudian kita bangsa Indonesia, negara Indonesia ini diterpa oleh pandemi. Kawan-kawan sekalian, bahwa memang situasinya itu sangat tidak kondusif bagi perkembangan sebuah organisasi dalam 1 tahun ini. Kami merencanakan, DPN itu sebetulnya sudah merencanakan pada Maret 2021 itu akan digelar yang namanya Munas. Panitia sudah dibentuk, kemudian hotel sudah disewa, kemudian panitia peserta juga sudah diinformasikan bahwa kita akan menyelenggarakan. Tapi tiba-tiba kemudian masuklah pandemi, sehingga kemudian secara sepihak oleh pihak hotel dan lain-lainnya itu dibatalkan semuanya. Nah, mau tidak mau kita ikuti aturan pemerintah bahwa pada bulan Maret itu hampir semua fasilitas umum hotel itu ditutup. Nah, sehingga kemudian kita mengadakan rapat, kemudian diputuskan bahwa Munas akan diselenggarakan lagi setelah dinyatakan bahwa pandemi ini sudah hilang, kemudian Indonesia sudah normal kembali. Nah, kita tidak tahu kapan normalnya, karena kita sudah 10 bulan, sudah hampir 800.000 orang bangsa Indonesia ini meninggal karena pandemi ini. Nah, di tengah situasi ini memang 2019 kita sama-sama juga sudah menyaksikan untuk yang kedua kali Pak Jokowi berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia untuk 2020-2024. Kawan-kawan semua,
situasinya kemudian sangat tidak nyaman bagi kita untuk menggerakkan organisasi, karena apalagi di Jakarta, kantor kita itu tetap aja di Jalan Menteng, cuman agak pindah ke depan. Bagi teman-teman yang sudah pernah tahu, itu bisa menyaksikan sendiri bahwa selama pandemi ya gitu, menutup kantor itu, tapi karena kita mengikuti instruksi pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah daerah DKI, bahwa PSBB dari bulan sekian sampai bulan sekian itu harus dikurangi pekerjaan-pekerjaan di kantor. Nah, oleh karena itu menjadi sangat tidak nyaman. Nah, tapi kami di DPN itu berusaha terus untuk sesama pengurus DPN berkomunikasi supaya juga jangan sampai kemudian organisasi ini mandek. Makanya saya bolak-balik, kadang-kadang di Lampung, kemudian kadang-kadang di Jakarta, dan komunikasi kita semua bersama-sama juga melalui Zoom ini, webinar ini, sehingga kita tahu perkembangan masing-masing. Nah, memang ada persoalan-persoalan yang mengikuti setelah perubahan politik 2020, pasca pelantikan kabinet Jokowi yang yang kedua ini. Nah, kita melihat pertama ada persoalan pandemi yang membuat kita tidak nyaman untuk menggerakkan organisasi. Yang kemudian yang kedua, kita juga sedikit punya rasa kecewa ketika pengumuman reshuffle kabinet, itu loh, nama-nama dari beberapa organ relawan yang kita usulkan itu tidak ada satupun yang diakomodir oleh Jokowi. Tapi kekecewaan itu tidak kita munculkan ke publik. Kekecewaan itu kita sampaikan beberapa kritik yang harus kita lakukan. Nah, situasinya sudah sangat berbeda. Di tengah organisasi kita karena belum Munas, begitu. Kemudian banyak pertanyaan kapan Munas. Nah, saya harus jawab bahwa Munas itu akan dilakukan jika Indonesia itu sudah dinyatakan aman dari pandemi. Nah, kita nggak mau, misalnya kita ngadain acara Munas lebih dari 50 orang, kemudian kita di stop, kemudian kita semua digiring ke penjara, nah kita nggak mau. Saya yakin bahwa Indonesia akan kembali normal, tapi entah kapan, karena kita juga tahu vaksinasi juga sudah dimulai. Oleh karena itu, kita harus mendukung upaya pemerintah untuk menormalkan kehidupan kita dengan cara vaksinasi. Itu cara satu-satunya. Tidak ada cara yang lain kecuali kita memang kebal, memang punya ilmu kebal gitu loh. Kayak Nuruddin itu punya ilmu kebal. Nah, di situasi ini sangat tidak nyaman bagi kita semua, terutama kami yang di Jakarta, sehingga ada situasi-situasi politik yang membuat seolah-olah bahwa Pak Jokowi itu sudah melupakan kelompok organ relawannya, kemudian juga kelompok pendukung lainnya, misalnya kelompok kampus, kemudian kelompok-kelompok yang kemarin 2014 dan 2019 itu memberi dukungan penuh kepada Pak Jokowi. Hadirlah kemudian orang-orang baru, kelompok-kelompok baru yang latar belakangnya sangat berbeda dengan kita, dan kelompok ini tidak memiliki sentuhan politik dengan Pak Jokowi pada tahun 2014. Sentuhan politik itu dimulai tahun 2018. Maka muncullah orang-orang seperti Erick Thohir, kemudian sekarang ada Lutfi, kemudian ada Sandi, dan juga yang lainnya yang oleh teman-teman di Jakarta dijuluki sebagai anak menteng. Nah, kelompok anak menteng ini sekarang hampir menguasai kementerian. Beberapa juga ada di kementeriannya. Nah, kemudian ada kelompok lain, yaitu kelompok mandiri. Kelompok mandiri ini adalah kelompok yang juga hadirnya itu 2018. Irisan politiknya dengan Jokowi itu tahun 2018. Nah, kelompok ini namanya kelompok mandiri. Jadi mereka orang-orang bankir yang latar belakangnya bankir, kemudian punya kontribusi terhadap
persoalan-persoalan pandemi sehingga memunculkan nama-nama misalnya seperti Budi Gunadi Sadikin misalnya yang jadi Menteri Kesehatan sekarang. Nah, adanya kelompok-kelompok baru ini yang menguasai istana yang juga mempengaruhi banyak pemikiran-pemikiran Jokowi sehingga Seknas dan juga teman-teman relawan lain berpikir bahwa ada pergeseran pergeseran strategi oleh apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan kelompok barunya ini. Nah, sehingga kemudian memunculkan persepsi bahwa Pak Jokowi ini sudah menjauh dengan kelompok relawan, menjauh dengan kelompok pendukung lainnya, misalnya kelompok Solo, kelompok UGM dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu sangat tidak bagus bagi kita yang di Jakarta. Mungkin juga bagi kawan-kawan di daerah. Nah, mau tidak mau menghadapi situasi ini, kita harus apa yang harus kita lakukan? Tanggal 7 kemarin pengurus pengurus DPN yang masih tersisa dan masih punya legitimasi karena ada SK-nya ya, kemudian juga masih aktif. Jadi saya menganggap pengurus yang legitimate itu adalah pengurus yang ada SK-nya, kemudian komunikasi dengan DPN. Nah, kemudian kita memutuskan untuk rapat juga melalui webinar seperti ini untuk mencoba berpikir secara jernih apa yang harus kita lakukan 2021 hingga 2024 dengan situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi organisasi relawan siapapun. Mau Seknas, mau Projo, mau Pospera, mau Al-Misbat, mau yang lainnya, itu sangat tidak menguntungkan bagi kita. Nah, akhirnya dari rapat itu kita putuskan bahwa pertama itu kita harus konsisten. Karena kita gabung di Seknas ini bukan karena urusan pribadi-pribadi, tapi urusan kita punya cita-cita sebagai seorang aktivis yang latar belakangnya aktivis, kemudian punya keinginan agar Indonesia itu lebih baik, dan kita menitipkan cita-cita kita itu kepada seorang yang namanya Jokowi. Nah, kita harus konsisten bahwa Seknas ini hingga 2024 tetap menjadi pendukung Jokowi. Jadi saya tegaskan lagi bahwa 2021 hingga 2024 Seknas Jokowi tetap menjadi pendukungnya pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Terus yang kedua, bahwa hasil rapat itu juga mengukuhkan kembali bahwa dirihen, jadi memimpin, orang yang memimpin organisasi Seknas ini sebelum ada Munas, maka tetap dilaksanakan oleh Sekjen, gitu. Jadi mengukuhkan kembali, gitu loh. Sebelum ada Munas, maka untuk memimpin organisasi Seknas ini, maka tetap dirigennya adalah Sekretaris Jenderal. Kemudian yang ketiga, maka untuk apa yang harus kita lakukan, Seknas harus memilih. Apakah memilih strategi yang lama atau memilih strategi yang baru. Pengurus yang rapat pada saat itu memilih untuk merubah strategi Seknas Jokowi untuk 2021-2024. Strateginya apa? Kawan-kawan sekalian yang saya banggakan, Seknas Jokowi di ibu kota ini, di ibu kota Republik ini, siapapun tahu bahwa Seknas Jokowi itu adalah pendukung loyal, tapi juga anak manis. Jadi dia itu pendukungnya setia, loyal. Nggak mau neko-neko, nggak mau macam-macam. Ya disebut dengan sebagai pendukung loyal, anak manis. Itu Seknas Jokowi. Nah, untuk 2021-2024, nampaknya tidak lagi seperti itu. Jadi, istilahnya banyak teman-teman bilang itu, ya tetap loyal tapi kritis. Jadi kita pendukung Jokowi yang loyal tapi kritis. Nah, kritisnya itu bagaimana? Nanti saya akan jabarkan nanti. Jadi
strategi ke depan itu kita tetap loyal tapi kritis. Nah, kita menjadi kelompok partner pemerintahan yang kritis serta menjadi kelompok pressure group ya, pressure. Jadi kelompok penekan bagi para kelompok penekan kepada para menterinya. Supaya apa? Kita menjadi kelompok kritis, kemudian menjadi kelompok penekan itu supaya tujuan, cita-cita apa yang diinginkan oleh Jokowi dan kita semua itu bisa terwujudkan. Gitu. Jadi kita mau menjadi kelompok kritis, jadi kita nggak mau lagi anak manis, ya, kita mau jadi kelompok kritis, dan sekaligus juga kita menjadi kelompok penekan bagi kementerian siapapun, supaya dia tidak macam-macam. Misalnya kemarin saya langsung bereaksi ketika Sandiaga Uno mengkampanyekan wisata halal. Saya bilang apa-apaan wisata halal. Jokowi itu nggak pernah punya visi, punya misi pariwisata itu dengan wisata halal. Orang udah bicara ke bulan, orang udah bicara ke Mars, loh kok Sandiaga masih ngomong soal wisata halal. Nah, hal-hal yang seperti itu akan kita lakukan ke depan. Jadi kita akan menjadi kritis, gitu ya. Kemudian kita juga akan menekan mereka agar mereka itu tidak macam-macam, tidak bergeser dari visi dan misinya Pak Jokowi. Nah, kalau kita sudah sepakat dengan perubahan strategi organisasi seperti itu, maka tidak bisa lagi gitu. Semua itu dilakukan oleh Dewan Pengurus Nasional. Jadi tidak bisa lagi itu dilakukan hanya oleh pengurus tingkat nasional yang ada di Jalan Cirebon sekarang ini. Maka harus ada dukungan-dukungan daerah gitu loh untuk melakukan konsolidasi organisasi. Nah, salah satu yang akan kita lakukan ke depan ini selagi masa pandemi adalah dengan menggelar webinar seperti ini. Apakah bentuknya itu rakerwil atau rakerda segala macam gitu. Itu saya serahkan ke teman-teman. Tapi organisasi ini supaya kritis, supaya dipandang orang, maka harus ada konsolidasi organisasi mulai dari tingkat DPN sampai DPD. Itu DPN, DPD. Nah, maka konsolidasi ini juga memerlukan semangat, stamina dan juga keinginan dari kawan-kawan semua. Makanya saya di sini ada Mbak Isma, kemudian dengan pengurus yang lain juga tidak memaksakan teman-teman DPD untuk tetap membawa organisasi ini, gitu. Atau ya sudah dimati surikan aja juga nggak apa-apa. Nah, saya nggak bisa memaksakan seperti itu. Kalau ada misalnya teman-teman DPD ada nggak ada manfaatnya nih Seknas sekarang, ya monggo dimati surikan atau dikembalikan SK-nya kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau namanya konsolidasi organisasi, setiap DPW, setiap DPD harus ada konsolidasi organisasi untuk menata kembali organisasinya masing-masing di tingkat daerah. Jadi kalau memang misalnya DPW, misalnya struktur di DPW perlu ada pergantian, perlu diganti kemudian dengan tenaga baru, dengan orang yang baru, ya monggo. Tapi itu dilakukan melalui mekanisme organisasi. Ada rapat pleno misalnya begitu. Begitu juga kawan-kawan di tingkat DPD. Kalau akan ada perubahan pengurus, nggak usah dipecat. Tapi diajak ngomong baik-baik, kemudian oke, kita akan berubah ke depan ini, maka kemudian dibuatlah struktur baru gitu. Nah, kemudian nanti setelah itu semua berjalan, kita akan ketemu lagi untuk bicara program. Begitu. Jadi kita akan bicara program. Teman-teman boleh mengusulkan apa? Kami boleh mengusulkan program yang bisa dilaksanakan di daerah. Kalau program itu adalah usulan dari DPN, dilaksanakan di daerah, maka tanggung jawab semuanya itu ada di DPN. Tapi kalau teman-teman mau melaksanakan sendiri, kemudian mau cari akomodasinya gimana gitu, ya kita akan coba bantu. Tapi tidak semuanya. Jadi
kita serahkan kawan-kawan untuk bisa mencari apa namanya logistiknya sesuai dengan kemampuan. Nah, jadi konsolidasi itu. Jadi konsolidasi itu kami di DPN tidak memaksa. Apakah misalnya nih Nurudin nih, udahlah gue capek deh ngurus Seknas, udah gue ganti aja dengan yang lain, atau udah deh Seknas ini gue mati suriin, nanti 2024 gue bangunin lagi. It's okay juga. Yang penting bagi kita jangan putus silaturahmi, itu ya. Yang kedua, kalau memang teman-teman mau melakukan konsolidasi dalam bentuk merubah gitu loh, supaya semangat baru lagi, kemudian ada pergantian pengurus lah gampangannya itu, yang lebih muda misalnya, yang lebih giat segala macam, nah silahkan, itu yang disebut konsolidasi. Begitu juga di tingkat DPN. DPN sekarang juga sudah begitu. Jadi DPN tidak bisa nggak memaksakan, misalnya pengurus A harus setiap hari hadir di kantor, kemudian kami juga nggak begitu. Tapi setidaknya kami bisa membangun komunikasi melalui webinar seperti ini, melalui Zoom ini. Nah, jadi konsolidasi organisasi itu menjadi penting. Kalau sudah ada terkonsolidasi, apakah itu menjadi solid? Saya cukup bangga juga, misalnya malam ini teman-teman banyak ketua DPD dan juga sekretaris dan bendaharanya hadir. Menurut saya ini adalah satu kebanggaan bagi saya, mungkin Mbak Isma, bahwa kesolidan DPW Jabar ini dan DPD ini bisa dibuktikan pada malam hari ini. Nah, kemudian konsolidasi juga, DPN juga sekarang nggak mau ngurus-ngurus lagi urusan-urusan yang menurut kami itu nggak ideologis. Misalnya, ada sekelompok ketua-ketua kemudian membentuk organ sendiri. Bagi kami pilihannya itu keluar dari Seknas, silakan deklarasi organisasi baru. Saya akan kirim karangan bunga segede-gede apapun. Jadi saya nggak mau lagi ngurus, misalnya ada yang mau jadi apa, kami nggak mau lagi ngurus itu. Silakan kembalikan saja, gitu ya namanya kalau masih ada gitu SK-nya, kembalikan saja kepada kami di DPD, dan bapak-bapak, rekan-rekan, deklarasikanlah, gabunglah dengan organisasi apapun namanya yang baru. Gitu. Saya nggak mau lagi ngurus-ngurus yang, ya saya bilang capek juga kita gitu. Suruh deklarasi juga nggak berani juga gitu. Tetap aja namanya mau bawanya nama Seknas. Ya kalau mau nunggu nanti mau merebut posisi siapapun di Seknas, ya tunggu aja Munas. Munas itu akan kita lakukan setelah Indonesia ini menjadi normal kembali. Mungkin 2021 nanti bisa normal, kami akan selenggarakan. Mungkin 22 normal, kami selenggarakan. Jadi sebelum yang namanya 2024, ya Seknas akan tetap seperti ini. Nah, jadi saya mohon pengertian kepada seluruh rekan-rekan, kawan-kawan, Bapak, Ibu sekalian, gitu, bahwa ke depan DPN itu, ya misalnya Nurudin, Bang, saya izin sama Pak Pur mau buat organisasi baru. Ya monggo. Kalau masih mau nama pakai Seknas, ya ngomong sama saya. Tapi kalau mau bentuk organisasi baru misalnya, ya silahkan. Kembalikan aja SK itu kalau masih ada. Kembalikan SK itu. Nanti saya bisa bentuk lagi, yang baru lagi, siapa lagi gitu. Jadi hampir setahun saya, Isma, dan kawan-kawan di DPN itu cuma ngurus-ngurus yang kayak gitu. Lama-lama habis juga kita. Usia kita cuma ngurus-ngurus kayak gitu. Jadi kalau mau deklarasi misalnya, oke, sore lah ya, saya sebut misalnya mau deklarasi Seknas Jokowi Jabodetabek misalnya. Silakan kok. Saya kalau ditanya, oh itu bukan kami. Kami Seknas Jokowi. Kalau ada Seknas Jokowi Jabodetabek atau Seknas apapun namanya, silakan. Atau bilang ketua bidang Seknas Jokowi, ketua umum bidang Seknas Jokowi. Ya deklarasikan, keluar dari Seknas,
kemudian deklarasi organisasi yang mau dia pimpin. Itu. Nah, itu yang namanya konsolidasi organisasi. Sehingga kalau konsolidasi organisasi ada kesamaan strategi, ada kesamaan tujuan, kemudian ada kesamaan keinginan. Nah, kalau kita tidak sama lagi